Abah kui kalau disetrum di Karangkates Malang itu, disetrum tuh jeglek listriknya. Padahal bukan seperti itu. Orang disetrum ya mati, Mas. Kok ini katanya, padahal kalau ibu mau tahu riwayatnya Haji Nur Hasan yang disetrum di Karangkates Malang itu habis nyulik anak gadisnya orang, Bu. Seperti yang subur itu loh, Bu. Nah, itu nyulik anak gadisnya orang. Kebetulan bapaknya anak ini, perempuan ini tentara. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga muslim dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih bersemangat karena ditemani bersama beliau Al-Ustaz Imam Manasai. Beliau adalah sebelumnya yang pernah di Islam Jamaah begitu. Dan untuk kali ini kita masuk sesi tanya jawab dari SMS pendengar yang masuk. Namun Ustaz, alhamdulillah ini ada beberapa SMS. Yang pertama dari Bapak Soleh di kawasan Tumpang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan sholat dan puasanya Islam Jamaah? Apakah sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Masalah sholat dan puasa itu tetap sama ya. Tapi kalau puasa mereka kalau misalnya tidak bisa mau puasa, mereka cukup dengan bayar. Kalau utama puasa ya, puasa itu tetap puasa. Tapi bagi yang nggak mau puasa itu bisa diuangkan kok itu. Pada waktu zaman saya itu per hari cuman cukup Rp7.500. Masya Allah. Cukup. Jadi kalau nggak puasa cukup hanya dengan 7.500. Itu uangnya diberikan ke amirnya. Ke amir. Iya, ke amirnya. Sampai seperti itu. Bahkan masalah surat tobat ya, ada surat tobat pengakuan dosa itu diuangkan semua. Pengakuan dosa itu ada uang peleburan dosa. Ada level-levelnya. Seumpama kalau onani itu 180.000 itu uang pelebur dosanya. Kalau zina itu 180.000 dikali 6. Kalau menggugurkan janin itu 1.800.000. Kalau salaman yang bukan mahramnya itu perangko kilat 10 biji. Kalau naik motor yang tidak ada SIM itu kafarahnya adalah seharga SIM setempat. Kalau misalnya kita bersetubuhan terhadap istri yang belum tuntas mensnya, itu kafarahnya cukup dengan 350.000. Ada tabel-tabelnya. Saya pernah melihat itu, saya pernah dan tahu gitu. Tradisinya sebelum puasa Ramadan nanti yang sebentar lagi kita masukin ini, mereka tradisi bikin surat tobat sebanyak-banyak. Bahkan uang peleburan dosa ini terkumpul hampir kurang lebihnya 10 miliar. Amirnya terima itu. Itu di luar uang pokok ya. Uang pokok itu per bulannya 25 miliar. Itu belum yang berwujud dolar, real, pound sterling, yen, golden, banyak itu. Sampai seperti itu. Nah, alhamdulillah. Nah, kita menuju pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini dari Ruth Ihsan di Tumpang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, dari penjelasan Ustadz, sepertinya Islam Jamaah itu adalah aliran sesat. Apakah tidak pernah ada tindakan dari hukum atau lembaga-lembaga agama yang menindak mereka? Dan apakah ada misi dari mereka untuk memperluas jamaah mereka? Jika ada, apa ciri-ciri ibadah dan dakwah mereka? Syukron, barakallahu fikum. Saya perlu jawab ini masalah tidak ada tindakan. Sebenarnya tindakan sudah ada. Dari MUI sudah ada, Majelis Ulama Indonesia. Tapi para kiai-kiai yang maaf ya, sebelum saya mohon maaf, kiai-kiai yang akan silau dengan akan uang itu pasti dibayar. Apalagi saya menjelaskan Kiai Haji Ma'ruf Amin itu anaknya kuliah di Australia dan Malaysia, itu dibiayai oleh mereka, gitu loh. Bahkan dia mendirikan Yayasan Salahuddin Al-Ayyubi, itu kerjasama dengan mereka. Pembinanya adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bagaimana sesosok kiai, apalagi ketua MUI pusat, tapi silau dengan uang, tunduk dengan uang, sampai seperti itu. Jadi kalau untuk tindakan, insya Allah kita sudah upaya tindakan. Umpama kalau lewat hukum, mereka itu bisa membayar aparat, apalagi dengan uang sekian miliar tiap bulan. Bahkan ada rekan kita itu dipenjara gara-gara kasus penipuan Marioso di Mojokerto, namanya Mas Yuda. Itu dibayar
supaya dipenjarakan 8 tahun, dan itu terlaksana dengan baik. Sampai seperti itu. Ada lagi kasus yang namanya Pak Bambang Irawan, itu dipenjarakan sampai 8 bulan, 6 bulan waktu itu. Vonis kejaksaan waktu itu, jaksa penuntut umum mintanya 2 tahun, tapi karena dia punya kelakuan baik selama di penjara itu hanya cukup 6 bulan. Itu merekayasa hukum, itu berani dia mengeluarkan uang sampai 250 juta. Karena apa? Bambang Irawan ini dianggap berbahaya gitu loh. Itu yang senior kita. Apalagi hal-hal yang seperti ini, mereka ya KUHP ya. Kalau saya bilang KUHP, kasih uang habis perkara. Indonesia ini kalau dengan uang pasti luluh gitu loh. Apalagi kiai-kiai yang anaknya banyak, yang kehidupannya minus, apalagi dikasih uang. Contoh ya, ada salah satu ustadz itu yang menerima uang ceramah hanya 1 jam, tapi dibayar 15 juta. Bayangkan, apa nggak silau dengan itu? Apalagi Kiai Maruf Amin, sekali ceramah itu dibayar 60 juta. Sampai seperti itu. Apalagi kalau kunjungan ke Burungan, mereka survei atas nama MUI Pusat. Nggak mungkin itu dia nggak dapat uang. Tiket ditanggung PP, dijemput, disangoni, dikasih makan, dikasih penginapan hotel berbintang. Apa kurang? Pasti silau, pasti baik ternyata ya. Ya baik karena itu uangnya, gitu. Nah, alhamdulillah. Iya, kita menuju ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini ada tanggapan ini dari Bapak Abdul Khalik, Ustaz. Nah, ini Bapak Abdul Khalik ini kalau tidak salah dari kawasan tadi sudah bergabung dari kawasan Jalan Hasanuddin, Junrejo, Batu, Ustaz, beliau. Ini mengabarkan atau memberi tanggapan bahwa subhanallah, di daerah saya subur organisasi itu. Na'udzubillah min syarri hadzal thariqah. Iya, mungkin ada tanggapan, Ustaz, dari ini, Ustaz. Memang ada, kebetulan ada rekan saya di situ ya, ada rekan saya di situ di Batu. Nanti kalau ada kesempatan nanti bisa hubungi saya lah. Saya ada, karena dia tidak mau dipublikasi, karena dia tidak mau untuk berkoar-koar seperti saya, karena dia kondisi karena pekerjaan, karena atasannya juga orang mereka, jadi dia menjagalah akan hal itu. Saya ada di Batu, saya ada rekan di situ. Nah, alhamdulillah. Nah, kita menuju pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini dari Ibu Sri HS dari Merjosari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senang Ustaz telah mendapat hidayah Allah dari Kungkungan Islam Jamaah. Mohon nasihatnya, saya baru mengenal As-Sunnah bulan Januari 2013. Saya merasakan ketenangan ketika mengamalkan As-Sunnah yang hak, tetapi saya tidak bebas dalam mengamalkannya, lantaran saya berada di lingkungan jamaah yang berbeda, yaitu jamaah yang sejak kecil saya anut. Mohon nasihatnya, apa yang harus saya lakukan? Syukran, Ustaz. Kalau sepengalaman saya yang saya jalani sampai saat ini ya, memang kalau memang mereka Islam jamaah, mereka antipati untuk mendengarkan apa yang kita ketahui. Tapi kalau memang seperti ini, kita bandingkan saja. Kalau pengalaman saya bandingkan antara perjuangan Nabi Muhammad dengan Haji Nur Hasan. Kita bedakan aja. Kita bedakan, Nabi Muhammad punya wahyu dari Allah, pernah Isra Mi'raj dengan malaikat Jibril, sedangkan Haji Nur Hasan tidak dapat wahyu dari Allah. Tapi seolah-olah Haji Nur Hasan ini melebihi Nabi Muhammad. Kembalikan ayat-ayat lagi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Ketika kalian berselisih mempersalahkan dalam suatu perkara agama, kita kembalikan kepada Allah Rasul sebelumnya. Kalau memang mereka yang Ibu Sri seperti ini ya, kita pertanyakan kalau misalnya ada ajaran mana dalilnya, sahih atau tidak. Gitu aja, apakah ada perintah dari Nabi dan sahabatnya. Kalau misalnya ini kata kiai saya atau kata Bapak Amir ijtihad, itu patut dipertanyakan. Seperti itu. Nah, yang dilakukan Ibu Sri ini bagaimana? Apakah bersabar terlebih dahulu? Atau? Bersabar dan banyak berdoa. Tapi terus ala kulli hal saja, Bu ya. Kita melalui dengan sikap kita baik. Kita tidak usah
dengan nada emosi, karena mereka kalau dengan emosi mesti mereka tidak terima, apalagi menjelek-jelekkan amirnya. Kalau misalnya mereka Islam Jamaah, mereka anti dan sangat marah kalau amirnya dimarah-marahi, dihina-hina. Padahal kita tidak menghina, kita memberitahu bahwa Nur Hasan ini bukan nabi, bukan dapat wahyu dari Allah. Kok dia seolah-olah dia lebih tahu. Haji Nur Hasan pernah mengatakan, kalau nggak ikut saya neraka, ikut saya surga. Itu dari mana? Pakai dalil, kata. Dalilnya betul, tapi bukan harus sama dia gitu. Sampai seperti itu. Ya ala kuli hal saja Bu, dengan sikap kita, dengan keseharian kita dakwahi baik-baik, insya Allah. Apalagi Ibu bisa tentang aliran ini, Ibu bisa klik di www.forumurjuilalhaq.blogspot.com. Di situ banyak mantan-mantan Islam Jamaah yang ada di YouTube, ada juga ceramahnya. Ibu bisa klik nasihat rahasia Abdullah Syam. Ibu bisa klik di situ. Bahkan aliran Islam Jamaah ini dilarang sangat keras untuk tidak boleh buka internet. Karena apa? Orang kalau setiap buka internet pasti akan murtad. Mereka punya begitu. Padahal justru di internet itu adalah penjelasan tentang apa ini Islam Jamaah. Paling tidak kalau mereka merasa terfitnah, terbantah, terzolimi, mereka buatlah bantahannya kembali. Tapi ternyata mereka tidak bisa. Seperti itu. Nah, Klik saja Bu. Ada testimoni saya juga, ada testimoni. Klik testimoni mantan ustadz. Ada nama saya Imam Nasai, ada juga di situ. Dan banyak rekan-rekan kita ada testimoni mantan wakil imam pusat Islam Jamaah, itu ada juga. Semua ada Bu. Ibu akan lebih tahu bagaimana mereka ini. Kalau kita pertontonkan mereka Bu, insya Allah akan berubah dari pemikiran yang sebelumnya, insya Allah seperti itu. nah, alhamdulillah kita menuju pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini dari saudara Helmi di Jalan Gading. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz, apakah kiprah dakwah Islam Jamaah juga tersebar di kampus-kampus? Oh iya, pastinya ada. Apalagi di kampus-kampus ini mereka kan anak-anak yang baru-baru tahu, belum tahu kiprahnya, itu pastinya begitu. Karena kalau di Jakarta tuh banyak anak lulusan di UI, kalau di Bandung tuh punya asrama ya, namanya di Unpad. Unpad tuh Universitas Pajajaran tuh, mereka bikin asrama di situ, banyak sekali. Dan mereka mengadakan kajian khusus di situ, alam mereka sendiri. Ada istilah mereka, ada pengajian mahasiswa, ada pengajian sarjana, itu ada. Gitu perlu kita ketahui. Ciri mereka gampang kalau untuk mencirikan mereka. Ajak sholat Jumat. Kalau mereka tidak mau, itu pasti Islam Jamaah. Kalau umpama mau, kita ajak mereka berturut-turut, 3 kali berturut-turut. Pemahaman mereka kalau 3 kali berturut-turut itu bayar kafaroh. Kafarohnya itu 1/4 dinar ke amirnya. Ujung-ujungnya duit-duit juga. Terus seperti itu. Ajak mereka. Kalau mereka tidak mau berarti bukan Islam. Kalau nggak mau ya sudah. Atau paling tidak ini khotib Jumat itu diisi oleh luar Islam Jamaah. Mau apa tidak di masjid mereka. Kalau nggak mau ya berarti ajaran Nur Hasan itu tetap lestari dan sampai sekarang. Seperti itu. Nah, kita menuju pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Indah di Arjosari. Assalamualaikum. Apakah ya ini siaran langsung Ibu Indah ya, dan beliau bertanya, di antara kami dalam satu pekerjaan ada teman yang dari aliran yang disebutkan Ibu Indah ini. Apakah yang dimaksud Ibu Indah ini sama dengan Islam Jamaah? Bagaimana sikap kita terhadap teman kita ini? Justru yang Ibu pertanyakan ini ya memang ya itu yang saya maksud. Aliran yang Ibu ketik ini ya memang yang ini. Dan saya punya sertifikatnya, ada gitu loh. Bagaimana sikap kita ya, kita dakwah Bu ya, dakwah secara ilmiah saja. Kita perbandingkan perjuangan sahabat, perjuangan para nabi terdahulu. Kita bandingkan dengan kiprahnya Haji Nur Hasan. Haji Nur Hasan kok lebih seneng dengan kesaktian, seperti katanya dulu bisa makan beling, guling-guling di duri salak, kalungan ular. Kalau saya pikir apa bedanya dengan Limbat di RCTI itu loh.
Itu sama gitu loh. Kok bangga gitu loh. Apalagi malam itikaf di mereka itu. Mereka bangga. Abah kui kalau disetrum di Karangkates Malang itu, disetrum tuh jeglek listriknya. Padahal bukan seperti itu. Orang disetrum ya mati, Mas. Kok ini katanya, padahal kalau ibu mau tahu riwayatnya Haji Nur Hasan yang disetrum di Karangkates Malang, itu habis nyulik anak gadisnya orang, Bu. Seperti yang subur itu loh, Bu. Nah, itu menyulik anak gadisnya orang. Kebetulan bapaknya anak ini, perempuan ini tentara. Nah, akhirnya karena ditanya selalu nggak jelas, diculiklah Nur Hasan ini, dibawa ke Karangkates Malang untuk disetrum. Dan dia sewa dukun waktu itu, karena ini sakti, Nur Hasan itu sakti. Akhirnya dia sewa dukun yang semisal dengan Nur Hasan. Dukunnya memberitahu, Pak, ini kekuatannya ada di bunga setaman. Dia menanam bunga setaman di depan rumahnya di Kertosono, Pak. Itu dicabut aja. Akhirnya dicabut, kekuatannya dia hilang. Makanya dia pura-pura membisu setelah disetrum, padahal bisa ngomong itu. Karena dia malu, kekuatannya sudah hilang. Limbatnya udah nggak ada gitu loh. Gitu. Nah, Masya Allah nih, menarik sekali. Ini masih banyak satu pertanyaan. Kita menuju pertanyaan berikutnya dari, iya ini pendengar akhiran nomor 46, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau bertanya, saya pernah sholat di sebuah musola. Setelah saya selesai sholat, tempat di mana saya sholat itu dipel. Apakah itu juga ciri-ciri dari Islam jamaah? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya memang seperti itu, dan saya juga pernah ngepel juga ya. Seperti kalau ada orang luar najis, mereka tuh intinya kalau mau dalam rumah ya, mereka tuh ada sendal kering, sendal basah. Sendal kering dalam rumah, sendal basah di dalam kamar mandi. Ciri-ciri mereka itu ya baknya tinggi-tinggi, gede-gede gitu kan, karena untuk menghindari najis. Apalagi kalau menjemur pakaian, kalau misalnya kita mau menjemur, tali jemuran itu kita siram dulu, disemprot pakai dengan selang, nanti habis itu disiram dijemur. Nanti kalau misalnya diangkat orang luar ya dicuci lagi. Saya ngalami soal seperti itu. Kalau saya pikir sutet aja mending jadi jemuran. Kalau saya pikir sutet kan tinggi ya, jadi nggak akan bisa diambil oleh orang luar Islam jamaah gitu. Jadi harus pakai helikopter atau pakai apalah, terserah. Yang penting itu. Masya Allah ya. Kita menuju pertanyaan berikutnya, ini dari akhi atau Bapak Panji di Singosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah Islam jamaah sudah ada di Malang? Kalau ada, di mana saja, Ustaz? Di Malang saya kurang tahu persis ya, tapi kalau bapak atau ibu mau jelas, bisa konsultasi langsung. Saya nanti bisa kasih nomornya kepada panitia di sini. Ada orangnya juga, mantan dari Islam jamaah. Dia tahu wilayah-wilayah mana yang tahu di sini. Karena kita terus koordinasi mantan-mantan seluruh Indonesia, itu ada kurang lebih 1.200 ya Pak. Jadi kita terus koordinasi di mana wilayah-wilayah ada mantan-mantan, kita rembuk, kita bergabung supaya merasa dia tidak sendiri. Ada Pak, nanti insya Allah saya berikan ke panitia. Mungkin Bapak bisa nanti minta atau seperti apa, ada nanti saya kasih. Nah, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya itu Ustaz, dari Gani di Dau. Assalamualaikum. Bagaimana agar generasi muda tidak terjebak Islam jamaah? Bagaimana cara agar mereka bisa dibubarkan? Jazakallah khair. Kemudian yang pertanyaan terakhir ini sudah terjawab, Ustaz ya? Udah. Jadi waalaikumsalam, kalau saya menjawab bagaimana supaya tidak terjebak, jangan sampai mereka ini yang anak-anak mudanya, anak-anak kita umumnya, kalau diajak-ajak keluar yang sifatnya tidak jelas, apalagi malam hari, apalagi yang ada istilah mereka semalam suntuk, itu dilarang saja, lebih baik begitu, dilarang. Dan kita dikasih pemahaman sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, ma'ana ali washabi, itu saja. Kalau bagaimana untuk cara membubarkan, kalau saya pikir susah ya, karena pemerintah saat ini sangat lemah untuk membubarkan. Pemerintah itu yang penting kamu tidak membuat kudeta, tidak membuat keresahan di negara, mau sesat kayak apa, nggak akan bisa. Bahkan yang subur saja, yang sudah ada fatwa MUI-nya sesat, itu tetap eksis kok, tetap berjalan. Apalagi yang sifatnya Islam jamaah ini yang pinter berakting, memberikan parsel, memberikan uang, apalagi sekali dakwah 15 juta 1 jam. Pasti akan terpukau dengan mereka.
sampai seperti itu. Karena istilahnya cari yang haram aja susah, apalagi yang halal, sampai seperti itu. Gitu. Nah, alhamdulillah, kita menuju pertanyaan berikutnya. Ini dari Ummu Rizki di kawasan Dau. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Semoga Ustadz selalu istiqomah, amin ya rabbal alamin. Teman Ana ada yang agen Armina Reka, yang Ana pastikan dia tidak tahu bagaimana cara menginformasikan supaya percaya dengan keterangan ini. Sudah berjalan 6 bulan. Ibu tanya aja pemiliknya siapa? Pemiliknya itu namanya Ibu Guril ya, Ibu Nelly Guril namanya itu. Mutawifnya itu namanya Devi Aryan Yusuf. Itu mubalek Islam Jamaah, berdomisili di Lampiri Kalimalang, Jakarta Timur. Itu teman saya, Bu. Teman saya waktu semasa di Gading Mau Perak Jombang itu. Saya kenal baik dengan beliau. Kalau tanya tentang saya aja, pasti mereka oh itu orang murtad, pasti seperti itu. Orang itu orang sakit hati, sakit jiwa, pasti selalu itu ngomongnya. Jadi kalau saya pikir ya, untuk menginfokan supaya percaya dengan keterangan ini, ya kita cek, mau nggak orang-orang Armina Reka khususnya ya, ajak Devi itu untuk sholat berjamaah, sholat Jumat lah minimal. Nggak usah sholat 5 waktu, sholat 5 waktu soalnya sudah ada 4 cara ya, 4 trik. Coba sholat Jumat, masa ada sholat Jumat mufarid? Kan nggak ada ya. Diniati sholat Jumat tapi niati sholat Jumat sendiri kan nggak ada. Cobalah seperti itu. Tanya, kalau syukur-syukur ibu bisa ngomong ketemu langsung dengan Devi Aryan Yusuf ini, bilang kenal dengan imam nggak? Imam yang di Melaten Sawah Gading Mangu gitu. Pasti dia tahu, kenal dengan saya. Nah, alhamdulillah. Ini pertanyaan yang terakhir insyaallah, Ustaz. Ini akhiran 79. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Ustaz, cirinya Islam Jamaah itu seperti apa, Ustaz? Cirinya itu dia celana di atas mata kaki, dan dia tidak mau sholat di masjid umum. Kalau diajak masalah-masalah debat agama, selalu dia tidak tidak menghiraukan, selalu ada debat kusir. Nanti kalau misalnya kita baik sama dia, apalagi sampai nginep di rumahnya dengan alasan apa, nanti kita didakwahi salah bab beat. Ibu gampang kalau mau mencirikan dia. Kalau di rumahnya itu ada foto Haji Nur Hasan, Ubaidah, terus ada kalendernya mereka, organisasi mereka, itu udah pasti. Masalah, saya kembali lagi ke pertanyaan tadi dengan Ibu Umi Rizki ya. Armina Reka ini, Bu, itu anak asuh dari Gema Jaya, Bu. Gema Jaya itu travel yang untuk kerohanian ke Yerusalem. Kebetulan manajernya itu saya kenal ya, namanya Ibu Maria Widijati. Itu orang Katolik yang merayu saya supaya saya dibaptis di gereja, dan saya di semua fasilitas diberi oleh dia. Dan Ibu Maria Widijati ini yang memberitahu bahwa Armina Reka itu adalah anak asuh saya. Jadi perlu diketahui, Bu, mereka tuh bekerja sama dengan orang Katolik, orang Ibu Maria ini gitu. Perlu diantisipasi sistem mereka Armina Reka, Bu, itu diajari oleh Ibu Maria. Jadi apa yang diajarkan di sistem Armina Reka ini adalah sama persis di Gema Jaya. Itu sama. Jadi perlu hati-hati, Bu ya. Sudah banyak korban masalahnya. Korban yang nggak berangkat haji sudah banyak. Karena tidak dapat kaki, Bu. Kaki yang dia harus mencari kaki 20. Kalau Gema Jaya kalau Armina Reka itu 3,5 juta, kalau mau umroh itu cukup mencari kaki 10. Berarti apa? Dia cari orang untuk kamu bayari saya gitu loh. Kalau haji harus 30 atau 40 kaki, sampai seperti itu. Nah, alhamdulillah, ini nampaknya sudah pukul 11. Ustaz Tafadhol memberikan penutup, kesimpulan dan beberapa nasihat. Tafadhol, Ustaz. Nasihat saya kepada seluruh kaum muslimin yang ada mendengarkan ini, supaya tetap istiqomah, banyak doa, dan jangan sampai kita tergiur, terlena, terpukau dengan iming-iming dan materi-materi yang mereka kasih untuk kita. Jadi supaya bisa kita fokus, tumak ninah, bisa tafakur pada Allah dengan banyak berdoa, dengan mengkaji kajian. Insya Allah di Radio Al-Um ini sudah banyak kajian-kajian di Radio Al-Sunnah wal Jamaah. Kita terus belajar di sini ya, di Radio Al-Um. Insya Allah kajiannya cukup bagus, karena
tidak ada beat ya, tidak ada beat, tidak ada uang persenan, seperti itu. Jadi alhamdulillah ustadz-ustadznya juga ustadz-ustadz cukup bisa diandalkan dan lulusan-lulusan luar semua ya. Kalau saya hanya lulusan Kertosono Kediri Bu ya, para jamaah sekalian. Jadi saya agak kurang pede untuk ceramah, untuk nasihat, karena saya bukan lulusan LC atau hanya lulusan Islam Jamaah di Kediri. Sampai seperti itu. Jadi mudah-mudahan para warga jamaah sekalian, para saudara kaum muslimin supaya bisa tetap aktivitas seperti layak biasa dan jangan sampai terpengaruh dengan ajaran-ajaran, sempalan-sempalan, aliran-aliran yang mengelompokkan mereka-mereka yang hanya mereka masuk surga, lain nerakanya itu. Ya mungkin hanya di sini saya juga mohon doanya kepada semuanya supaya saya bisa tegar, supaya saya bisa fokus dalam karena saat ini saya memang belum bekerja ya secara maksimal, karena saya masih kerja, masih bisa ya istilahnya kerja seperti inilah, kerja serabutan lah, karena saya sudah kemana-mana disempitkan ruang gerak saya oleh mereka, setiap ketemu disempitkan. Jadi itu hati-hati sampai seperti itu. Jadi saya mohon doanya kepada semuanya supaya saya bisa tumak nina, supaya fokus, supaya bisa terus menghadapi permasalahan yang sudah saya alami sudah hampir kurang lebih 3 tahun insyaallah. Cuma hanya itu mungkin. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.